Oke, selamat malam semuanya. Mohon maaf ya, saya terlambat karena memang tadi saya dari luar, kemudian saya nggak nyangka masuk ke sini macetnya luar biasa ya. Emang, aduh, Karawang semakin lama semakin macet gitu ya. Apa boleh buat. Nah, di strategi information system ini, kita itu kan nanti akan belajar framework ya, tapi nanti di minggu kelima, minggu keenam. Saya pun baru belajar seperti toga, COVID. Nanti saya akan menyampaikan kepada kalian seperti apa framework yang biasa dilakukan untuk AS strategi. Nah, di kuliah pertama kita sudah memahami kenapa ada strategi dalam sistem informasi ya. Nggak usah lihat saya nggak apa-apa, fokus di di apa di laptopnya. Kita apa namanya? Kenapa kita harus ada strategi dalam suatu sistem informasi? Sebetulnya strategi itu kan memang sudah ada dan juga memang dilakukan di berbagai sektor supaya kita bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, kenapa tiba-tiba muncul ada information system strategi? Karena kita kemarin sudah belajar bahwa ada suatu pergeseran manajemen di mana dulunya hanya sebagai apa namanya suatu konsep manajemen yang manual kemudian tradisional dengan munculnya teknologi informatika, teknologi informasi, maka muncul juga yang namanya strategi dalam suatu sistem informasi. Strateginya sudah lama, dari zaman dulu sudah ada yang namanya ilmu strategi ya. Tetapi begitu sudah dekade tahun 1960 baru muncul namanya AS strategi. Maaf ya, saya nggak bawa itu, jadi harus pakai ini. Lupa. Ada. Oh, jadi bisa nyambung ke sini. Bisa nggak? Oh, pakai WiFi. Harus beli yang itu loh, yang kayak saya punya itu. Jadi itu dia untuk C-nya gitu kan. Jadi kita juga masuk ke iPhone juga bisa gitu kan. Murah lah itu paling 200.000. Masa saya mesti bayar? Khusus untuk SI gitu kan. Jadi saya ke Bluetooth-nya nih. Ke Bluetooth RPP02N ini ya. Nggak muncul monitor ini. Nggak muncul di sini. Bluetooth-nya udah on. Ini udah pakai WiFi. Ini. Mana? Ini kan WiFi. Bukan, ini kan network. Enggak dong, harusnya ke sini. Ke sini kan? Oh, screen mirroring. Oke. Ini model 5. Tapi jangan putus-putus ya. Kadang-kadang suka putus-putus. Kadang kalau udah lama Otomatis mati gitu ya. Tapi ini belum masuk nih. Could not connect to the monitor katanya. Kadang-kadang teknologi ini melelahkan ya. Melelahkan. Ya, saya coba lagi nih. Kalau nggak bisa kita manual aja ya, kayak tadi ya. Oke, sambil menunggu ini mirroring gitu ya. Saya lanjut lagi ke konsep manajemen ya. Sepertinya nggak bisa ini. Oke, manual aja. Konsep manajemen itu sudah ada dan dipelajari di berbagai ilmu. Kedokteran ada kan, magister kesehatan, gitu kan? Atau Mars.
magister rumah sakit gitu. Jadi intinya sebetulnya yang namanya konsep manajemen di dalam semua ya, di dalam semua ilmu itu harus ada. Jadi ada dua yang sebetulnya memang harus dipelajarin oleh mahasiswa S1, itu statistika sama manajemen. Gitu ya. Kenapa? Begitu kalian nanti sudah keluar, sudah bekerja, maka manajemen inilah nanti yang akan sangat-sangat kalian butuhkan gitu. Karena apa? Dulu waktu saya pertama kali tamat S1 gitu ya, tamat S1, saya seorang engineer teknik kimia, kemudian bekerja di suatu perusahaan gitu. Itu tetap manajemennya harus saya pegang. How to do, kemudian juga how to manage juga, bagaimana memanage orang, bagaimana memanage jadwal, bagaimana memanage schedule, bagaimana juga membuat suatu perencanaan efisiensi gitu ya. Jadi semuanya memang harus dipelajari gitu. Nah, di SI ini setelah kalian tahu adanya strategi, kemudian evolusi dari AS strategi ya, kemarin saya kasih videonya ya. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep of management. Bu, kenapa kami harus belajar manajemen? Wajib hukumnya semua S1 itu paham tentang manajemen. Ya, di sini saya ajarkan tentang apa sih manajemen itu secara konsepnya ya, konsep dasarnya. Jadi di halaman kedua ya, jadi ada beberapa perusahaan ini slide ini yang saya dapatkan dari beberapa kursus ya berbahasa Inggris, kemudian saya coba deliver ke kalian. Ada beberapa perusahaan di luar negeri sana ya. Saya tidak membuat suatu analisis di lokal company, tapi saya mengambil dari beberapa workshop yang saya ikuti tentang manajemen. Memang mengatakan bahwa seperti Reliance Industry, Procter and Gamble, tahu kan? Procter and Gamble ini apa? Tahu nggak perusahaan apa ini? Wah, tahu nih pasti. Apa coba? P&G. Produknya apa P&G? Sampo, Pantene, ya. Ada kan di Cikarang sini? Ya. Procter and Gamble itu punya Amerika, tapi dia berekspansi ke seluruh negara, ke seluruh dunia. Procter and Gamble, kemudian juga ada Dr. Reddy Labs, dia bilang Bank Tata dan segala macam. Dia bilang sukses. Ini sukses nih, contoh sukses dari suatu perusahaan gitu ya. Tetapi dia bilang, kenapa di sisi lain ada juga perusahaan seperti Agrifural Chemical gitu ya, LTD. Jadi kalau kalian baca LTD nama limited ya, limited. Kemudian Baini Mills juga LML, contohnya dia nggak sukses dia bilang gitu. Padahal ya, padahal perusahaan ini perform differently ketika dia mengoperasikan under the same environment. Jadi orangnya sama gitu ya. Kemudian raw material yang didapatkannya sama, tetapi ada perusahaan yang sukses, ada perusahaan yang tidak sukses. Kita bisa melihat kan sekarang untuk yang apa namanya telecommunication company. Dulu ingat nggak? Saya nggak tahu kalian udah lahir atau belum. Ada namanya Tri, ada namanya apa ya? Pertama kan Telkomsel, XL gitu ya, dua itu ya. Kemudian muncul SIM Mentari kalau nggak salah. Kemudian juga yang dari Bakri, produk Bakri, Tri ya kalau nggak salah Tri, ya belum lahir semua ya, masih kecil, masih SD. Itu banyak sekali merajai apa namanya bisnis dari telekomunikasi ini. Tetapi sekarang nggak ada lagi, hilang. Jadi tinggal Simpati, Telkomsel Simpati ya. Telkomsel itu kan Simpati sama kartu Halo sama ya dua ya. Kemudian Indosat, benar Indosat. Jadi dia seperti terjadi apa namanya proses apa ya evolusi gitu, di mana yang bertahan itu adalah perusahaan-perusahaan yang seperti ini ya, seperti apa sih, dan yang tidak bertahan yang seperti ini. Padahal sama, yang dijual sama, kemudian di Indonesia tentu saja juga pekerjanya orang Indonesia ya, lingkungan juga lingkungan kebijakannya juga kebijakan di negara Indonesia. Tetapi kenapa ada yang sukses dan nggak ada yang sukses? Ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Coba kenapa? Kira-kira. Manajemen itu difficult ya. Manajemen itu difficult. Kalau kita sudah, saya pun yang sudah canggih manajemen, how to do di lapangan, complicated, ya, sangat apa beragam sekali permasalahannya. Nah, kenapa seperti itu? Karena manajemen praktis, penerapan manajemen di perusahaan itu
dengan cara yang berbeda-beda. Gitu. Kalau kalian sudah pernah bekerja, kemudian kalian pindah dari kantor yang lainnya, kalian akan melihat ada perbedaan manajemen ya. Ya, saya merasakan sekali waktu saya pertama kali kerja di perusahaan Jepang dari tahun 95 sampai tahun 2003, ya. Kemudian saya didoktrin lah orang-orang Jepang ini gitu ya. Di Jepang itu setahun. Jadi mindset saya pekerja itu seperti orang Jepang gitu kan. Harus begini. Kemudian kalau ngelihat atas itu udah kayak dewa ya. Nggak pernah salah gitu ya. Kalau kita salah satu aja di laporan, angka misalnya dalam laporan itu ada banyak sekali angka, ada satu kolom aja saya salah, semuanya dicoret. Itu perusahaan Jepang. Dia bilang bagaimana saya percaya dengan data Anda yang lain kalau yang ini saya temukan salah. Betul sih sebetulnya ya. Betul ya. Nah, itu perusahaan Jepang. Kemudian saya pindah shift to European company tahun 2004. Beda sekali manajemennya. Beda sekali. Jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan Eropa, ya, saya kasih tahu ya, mereka itu tidak pernah mempertanyakan apa yang Anda kerjakan. Mereka hanya akan mempertanyakan apa yang Anda hasilkan. Gitu ya. Jadi di perusahaan Jepang itu kita nggak boleh berinovasi, itu nggak boleh. Jadi kalau dia, makanya di perusahaan Jepang tuh ada yang namanya SOP, tinggi banget ya. ISO 9002, ISO 14000, di perusahaan-perusahaan Eropa juga begitu. Tetapi di perusahaan Jepang itu ada dari top to bottom. Jadi atasan itu tahu semua, bawahan itu tahu sedikit-sedikit gitu. Sedikit-sedikit. Nah, itu tipikal dari perusahaan Jepang. Berarti apa? Manajemen praktis yang berbeda. Nah, coba saya pengen tahu dari kalian. Apakah manajemen praktis yang dilakukan perusahaan Jepang itu sukses atau enggak? Sukses enggak? Sukses. Sekarang gimana perusahaan Jepang di dunia? Hah? Gimana perusahaan Jepang di dunia? Masih oke enggak? Gimana dengan Korea Selatan? Dengan China sekarang yang sudah masuk? Tahun 70, 80, 90, Jepang itu merajai komoditi konsumtif. Mulai dari mobil, ya, kemudian alat elektronik, betul ya? Semuanya Jepang. Jadi kita itu Jepang. Zamannya kalian itu Jepang. Zamannya saya itu masih sempat Eropa. Jadi TV di rumah saya dulu masih Jerman, Grundig gitu. Kalau kalian kan udah Sharp nih, ya kan? Udah Panasonic. Sekarang udah geser ya, Samsung. Bisa lihat kan fenomenanya seperti itu. Zaman saya dulu masih Jerman. Terus kamera itu masih Jerman gitu ya. Mobil-mobil itu juga tahun 70-an belum masuk mobil-mobil Jepang. Mobil Jepang itu baru masuk tahun 70-an di Indonesia. Masih mobil-mobil Eropa. Jadi orang-orang yang punya mobil itu memang lumayan gitu, kaya lah istilah, karena memang mobil Eropa. Kemudian 70, 80, 90 industri Jepang yang masuk. Ya, Kijang itu kan tahun 70.000, tahun 70, nomor 70. Ya, 74, 75 gitu baru masuk Kijang. Jadi mobil Kijang pertama Indonesia tahun 70-an, 80, 90, sekarang udah sampai sekarang. Nah, dekade 2000 berubah lagi kan? Shift lagi kan? Ke mobil-mobil Korea. Mulai masuk Hyundai. Mulai masuk apalagi? Kia. Ya kan? Mulai masuk. Sekarang apalagi yang masuk? Saya ngajak kalian berpikir juga ya. Mobil Cina. Wuling gitu kan. Ya, itulah terjadi pergeseran kekuasaan dari perusahaan-perusahaan yang global itu menguasai pasar, baik pasar Indonesia maupun pasar dunia. Bu, itu cuma di Indonesia aja, tidak gitu ya, seluruh dunia gitu. Karena kebijakan-kebijakan itu biasanya diambil secara global. Jadi sekarang ini perusahaan Jepang tuh memang lagi ini ya. Elektronik, saya dulu kan bekerja di perusahaan Sharp Semiconductor Indonesia. Itu elektronik IC. Itu sekarang sudah bukan milik Sharp lagi loh. Udah milik Foxconn. Tahu Foxconn? Foxconn itu adalah perusahaan China. Yang salah satunya itu menyumbang berbagai komponen untuk
iPhone. iPhone ini nggak dibuat di Amerika loh. iPhone ini dibuat di mana? Cina. Tapi brandingnya Amerika, ya kan? Cina ngerakitnya. Gitu. Nah, itu jadi untuk manufaktur terjadi pergeseran. Ada yang namanya manajemen praktek manajemen yang dilakukan perusahaan, sehingga ada perusahaan yang bisa sukses, tetapi ada perusahaan yang ternyata tidak cukup sukses. Ya, manajemen membuat remarkable difference, ya, perbedaan yang sangat jelas antara perusahaan di mana performanya itu ada produktivitas, ada produk, ada sales profitability, kemudian ada service to customer, ada employee welfare. Productivity, ya, dengan manajemen yang bagus, tentu saja perusahaan akan semakin produktif, ya. Produk juga dengan manajemen yang bagus, maka kualitas produk akan semakin bagus. Produknya bagus, efisien, maka sales profit, keuntungan penjualan akan semakin tinggi, ya. Kemudian juga ditambah dengan service to customer. Service to customer itu misalnya kita mau di mobil-mobil itu kan biasanya suka ada tuh 30.000 kilometer service free gitu ya. Ayo, harus belajar ini. Nanti kalau beli mobil baru tahu nih. Jadi kalau kita beli mobil baru gitu ya, biasanya itu kan setiap 10.000 kilometer itu ada servis ke bengkel resmi. Apakah itu Honda atau Toyota. Nah, itu biasanya itu yang namanya service to customer. Honda dan Toyota itu selalu memberikan itu. Berlomba-lomba dia memberikan. Karena kita kalau mau servis 10.000 kilometer itu kan jutaan tuh. Ya. Jadi mereka kasih free. Sampai biasanya 30.000 kilometer. Free gitu ya. Nah, ini namanya service to customer. Padahal sebetulnya biayanya udah ditambahkan sama mereka di situ ya, di harga jual gitu. Tapi tetap kan kita sebagai konsumen merasa bahwa ada sedikit perhatian dari produsen gitu. Bukan istilahnya ya udahlah pokoknya yang beli terserah gitu ya. Saya pikir nggak ada ya produsen mobil yang Anda beli kemudian terserah, nggak ada ya. Nggak ada ya. Kecuali beli baju mungkin ya udah terserah mau apa, nggak bisa dibalikin lagi gitu ya. Tapi kalau mobil kan bisa ditarik. Kemudian juga ada employee welfare. Jadi memanusiakan karyawan. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memanusiakan karyawannya. Bukan hanya perusahaan, institusi pun seperti itu ya. Ya, oke. Jadi kita harus lihat perusahaan-perusahaan yang memang memanusiakan karyawannya itu kelihatan biasanya. Mulai dari apa? Turnover. Turnover, tahu turnover? Perputaran karyawan. Setiap setahun biasanya itu ada yang keluar. Dalam tanda kutip, masalahnya apakah di perusahaan atau di karyawannya gitu ya. Tetapi biasanya itu juga menjadi patokan secara global gitu. Jadi perusahaan besar itu misalnya punya, kalau karyawan cuma 10 nggak ada masalah ya. Kayak perusahaan teman suami saya itu total jumlah karyawan satu Indonesia itu 30.000. Bayangkan untuk ngelola itu 30.000. Ada di berbagai kota gitu. 30.000 kali. Kalau cuma 1.000, tidak gampang gitu ya. 30.000. Jadi makanya employee welfare itu sangat menjadi perhatian mereka. Karena apa? Karyawan masuk ke perusahaan, apakah dia sudah bisa bekerja? Belum. Jangankan bekerja, bangkunya di mana aja dia nggak tahu, duduknya di mana, ya kan? Jadi perlu training. Training itu capek nggak sih? Butuh waktu nggak? Butuh biaya nggak? Butuh tenaga nggak? Butuh. Makanya perusahaan besar itu biasanya mereka akan melihat bahwa employee atau karyawan itu sebagai suatu aset, ya, aset yang harus dijaga, jangan sampai mereka keluar masuk seperti itu ya, aset gitu. Oke, tapi untuk menjadi aset juga biasanya perusahaan besar itu memiliki tahapan-tahapan yang panjang. Nggak bisa kalian masuk perusahaan yang bagus itu nggak bisa langsung diterima gitu ya. Jadi ada tahapan panjang. Ya, saya dulu itu di Sub Semiconductor Indonesia itu 3 hari tesnya, tes akademik itu karena baru lulus ya, manajemen training, kemudian tes TPA atau skolastik, kemudian tes fisik 3 hari. Nah, habis itu baru. Jadi iya dong, seperti kalian juga kan, saya suka kadang-kadang Bu, maaf Bu, saya sakit. Waduh, kayaknya Rosma ini lain kali harus tes fisik deh mahasiswanya. Jangan sampai yang sakit-sakitan terus yang masuk ke Rosma ini. Dosennya begitu mau kuliah, Bu, mohon maaf saya lagi sakit Bu, lagi dioperasi, lagi di apa.
umur masih 20 tahun. Ya. Kenapa? Berpikir kan? Kenapa? Kenapa untuk masuk suatu institusi itu selalu melewati proses tes? Karena mereka menginginkan kandidat-kandidat terbaik dan rata gitu. Jadi kalau saya ngomong ini semua paham gitu ya. Dan juga secara fisik juga bagus. Saya bilang ke Bu Lila waktu itu, Bu Lila kayaknya Rosma untuk tahun-tahun berikutnya tes fisik deh. Anak-anak Rosma kebanyakan sakit, entah sakit beneran bisa, saya nggak tahu. Tapi izin sakit mahasiswa Rosma itu lebih banyak dibanding izin sakit kelas saya yang umurnya 50 tahun kemarin. Saya S3 dulu, kita 50 tahunan umurnya, itu yang sakit dalam sebulan tuh nggak ada satu. Tapi anak-anak Rosma ada aja. Ya, oke. Nah, ini namanya employee welfare. Berhubungan dengan manajemen human resource. Kemudian manajemen itu apa? Ya, definisinya menurut Mary Parker, the art of getting things done through others. Jadi seni kita untuk membujuk orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Bos dong, bos, CIO, presiden. Jadi seorang leader itu adalah seorang good management ya. Dia bisa menyuruh orang untuk melakukan apa yang dia inginkan. Makanya kenapa disebut art? Setiap leader mempunyai seni tersendiri dalam memanage asetnya. Gak usah jauh-jauh deh, kita lihat presiden aja sekarang. Antara presiden kita yang pertama sampai yang keberapa sekarang? 6 ya. Sama nggak cara dia memanage kita? Karena itu manajemen itu is art. Institusi juga. Ganti pucuk pimpinan, ganti kebijakan, ya, ganti dan lain-lain, ganti orang, ganti semuanya. Kemendikbud, gak usah skripsi, senang pada loncat-loncat mahasiswa. Padahal gantinya apa? Lebih parah ya, harus jurnal, itu ya. Kalau saya sih lebih suka skripsi, karena itu mengajari kalian untuk narasi gitu. Apakah benar tidak tuh nggak apa-apa. Kalau jurnal kan harus benar ya, harus benar. Dilihat orang. Kalau skripsi kan yang lihat dosen pembimbing, dosen penguji udah. Tapi kalau jurnal kan dipublikasikan. Kayak gitu, ya. Jadi art, ada suatu seni getting things done, menyuruh orang untuk melakukan apa yang kita inginkan. Gitu. That is management. Jadi manajemen harus seni. Karena setiap orang memiliki seni yang berbeda-beda. But research study conclude that management is juga bagian dari kombinasi antara seni dan science, ilmu. Kalau seni aja ya nggak bisa ya. Ya seni kan ada seni tari gitu ya. Ada seni musik gitu ya. Seni rupa gitu ya. Tetapi untuk manajemen selain seni juga ada sainsnya, ilmunya gitu. Seperti saya pernah dengar Dani, tahu Dani? Dani Dewa 19. Itu zaman saya ya, zaman saya dia itu ya. Bukan zaman kalian ya, itu Dani itu zaman saya. Tapi sampai sekarang masih booming ya lagu-lagunya. Dia bilang, saya pikir katanya seorang leader itu adalah seorang seniman. Dia ngerujuk ke dia gitu kan. Saya pikir itu saya yang menemukannya. Setelah saya baca buku, rupanya udah dari zaman dulu orang tahu bahwa manajemen itu ada seorang seniman. Zong ya, si Daninya. Saya ketawa aja dengar itu ya. Jadi memang berdefinisi seni gitu. Saya mendekati karyawan saya untuk melakukan apa yang saya inginkan itu nggak mudah. Kadang pakai taring gitu ya. Kadang pakai soft. Kadang dibujuk. So many things to do gitu ya. Ya, walaupun kadang-kadang not goal juga nggak tercapai juga gitu kan ya, tapi ini suatu seni. In case misalnya di sini nggak tercapai, di sini tercapai, nah itu lagi mana kita seni untuk memanagenya. Ini baru 2 slide ya, udah panjang lebar slide. Oke, ini menurut para ahli juga definisi dari beberapa manajemen itu ya, proses design, maintenance, environment dari masing-masing individual working together in group, teamwork efficiently to accomplish selected aims. Jadi maksudnya kerja yang memang direncanakan, yang memang di-maintain atau dijaga untuk mencapai suatu tujuan tertentu, gitu ya. Kemudian menurut Peter Drucker, manajemen is multi-purpose organ
that manage a business, dan manager-manager, dan juga worker. Jadi ada beberapa organisasi di situ ya untuk memanage-nya gitu. Oke. Ini secara studi ya. Bu, kok bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu? Ya studi dia. Dia studi, dia mengamati nih perusahaan. Biasanya kalau apa namanya, para profesor itu dia akan masuk tuh ke satu perusahaan, itu dia melihat gitu ya, melihat apa yang terjadi, kemudian dia menulis. Itu zaman dulu tuh seperti itu. Ya, seperti yang dilakukan oleh Mr. Ishikawa dari Jepang yang membuat apa? Tahu kan yang bone chart, bone chart, tulang ikan, fishbone chart gitu ya. Nah, itu Mr. Ishikawa. Saya beruntung ketemu dengan Mr. Ishikawa waktu di Jepang. Muridnya, sorry, bukan dia. Jadi generasi kedua, dan dia mengajari saya tentang total quality management langsung waktu itu, diundang dari perusahaan kita. Ya. Jadi itu melihat bagaimana interaksi antara atasan dan bawahan dan lingkungan yang ada gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih scope management. Bu, scope management itu apa? Tujuan dari manajemen adalah memformulasikan efektivitas dari organisasi secara strategis dan efisiensi berdasarkan misi dari objektif dan goals. Objektif dan goals maksudnya tujuan perusahaan gitu ya. Jadi harus mengorganisasikan dan juga mengefisiensikan untuk tercapainya tujuan dari suatu perusahaan. Kalau kita tidak efisien dan tidak tercapai tujuan, ya otomatis lah bangkrut ya, bangkrut pasti. Walaupun prosesnya tidak lama. Kan banyak perusahaan-perusahaan itu, kalau yang perusahaan-perusahaan besar itu yang mismanagement, itu bangkrutnya ditunda. Dulu ada yang namanya maskapai Merpati Airlines, tahu? Pernah naik nggak? Saya pernah. Dia itu Merpati itu pesawatnya bukan pesawat yang ini ya, yang kayak gini ya. Dia baling-baling gitu ya. Ya, jadi dia kalau Boeing Garuda itu biasanya ketinggian 3.000 kaki. 3.000 kaki ke atas. Jadi kita kalau naik pesawat tuh gini kan. Naik terus tuh sampai 3.000 kaki. Gitu 3.000 kaki. Dia nggak naik dulu sampai ke Sidratul Muntaha ya. Ada stopnya. Jadi begitu udah 3.000 kaki lurus dia. Ya. Jadi ini adalah batas di mana memang atmosfer itu sudah awan sudah di bawah. Jadi kalau kalian, ayo dong sekali-sekali naik pesawat biar saya ceritanya juga murah kan pesawat sekarang ke Bali kayak ini mahasiswa gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau naik pesawat itu kan tekanan tuh gitu ya, angin ya. Bagaimana friksi itu, tekanan angin ke itu. Ah, itu biasanya saya suka Jadi memang titik-titik yang menegangkan itu pada waktu take off, ini namanya take off landing ya. Kalau udah di atas tuh enggak, santai gitu. Kita bisa lihat awan di bawahnya itu. Jadi yang memang bikin turbulensi, goncangan itu biasanya awan. Nah, begitu jalan gitu ya. Gitu. Biasanya astagfirullah. Apalagi kalau ke Sumatera. Sumatera itu dia tuh banyak kabut ya, kabut asap gitu ya. Nah, itu luar biasa ya. Nah, saya orang Palembang kan sering pulang ya. Atau saya ke Medan itu benar-benar. Kalau ke arah Jawa, Bali itu lebih terang. Ya dia lebih terang karena mungkin nggak terlalu banyak hutan ya udah di Jawa, jadi dia lebih terang ya. Seperti itu. Jadi ada suatu organisasi strategis yang efisiensi yang harus dicapai untuk mewujudkan misi dari suatu perusahaan itu. Yang harus juga deal dengan internal dan external environment. Internal itu apa? Lingkungan dalam. Eksternal lingkungan luar. Ya, Rosma nih bersaing dengan internal apa? Sistemnya, ya, sistem di Rosma seperti apa? Kemudian sumber daya manusianya, ya, di dalam kita ini ya, bagaimana dosennya, bagaimana prasarananya, gitu ya, bagaimana keuangannya, itu internal. Kalau eksternal di luar, saingan Rosma apa? Banyak. Ada Unsika, ada UBP,
Ada apa lagi sekarang? Horizon. Horizon itu sekarang udah universitas ya. Horizon itu eksternal faktornya. Kita harus melihat nih, aduh kalau kayak gini gak ada yang mau daftar cross lagi ini. Banyak banget saingannya gitu ya. Mahasiswa juga mikir enakan kuliah di sana gitu. Kenapa? Oh Bu, itu Bu kampusnya enak Bu ya. Dosennya nggak pernah ngasih tugas misalnya gitu ya. Dari sisi mahasiswa. Atau Bu enak Bu di sana Bu, kenapa? Datang suka-suka. Ada eksternal faktor ya yang harus dipikirkan oleh manajemen. Kemudian juga concern dengan segala source seperti human, financial, material, mesin, teknologi, dan technical. Human. Kenapa pabrik-pabrik itu banyak mendirikan perusahaan di Jawa? Kan banyak banget di sini perusahaan. Sampai saya pun migrasi dari Sumatera ke sini buat bekerja ya. Kenapa? Kenapa coba? Hah? Kan kita bicara human ini. Manusianya banyak di sini. 58% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Jadi kalau pemilu menang Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, presiden dah itu. Nggak usah lah di Sumatera, nggak usah dihitung. Ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur 58%. Kalau presiden menang, calon presiden menang di 3 provinsi ini, yang mau Papua teriak-teriak bodoh amat, Kalimantan teriak bodoh amat, gitu ya. Udah menang nih, ya di sini ya, begitu ya. Makanya kemarin itu ya Jawa Barat kita ini kan jadi rebutan semua kandidat presiden. Karena penduduk Jawa Barat itu terbesar di Indonesia. Ya, ya Allah orang Jawa lah ya. Jawa Tengah, Jawa Timur menanglah dia tuh Pak Jokowi gitu ya. Pastilah dia milih Pak Jokowi. Jawa Barat ini belum tentu kan. Setahu saya Prabowo menang ya Jawa Barat. Tapi tipis. Coba kalau gede. Gitu ya. Nah itu yang kenapa human manusianya banyak di sini. Saya mendirikan pabrik minyak di Papua, kagak ada yang mau kerja. Gimana coba? Ya kan? Jadi kita harus memikirkan tentang source-nya. Ya, seperti suami saya bilang, kamu mau bisnisnya di sini lah, mumpung di sini. Orangnya banyak, yang beli banyak, duitnya ada. Kalau misalnya pulang kemana gitu kan enggak ada lagi. Jadi source-nya. Jadi kita pada waktu kita mau membuat suatu perusahaan harus pikirkan bahwa ada yang bekerja dan ada yang membeli gitu loh. Kalau nggak ada yang membeli, buat apa? Ya, bikin perusahaan di Medan ya. Di Medan itu kan dekat dengan kelapa sawit tuh. Di sini kan nggak ada kelapa sawit ya, Medan. Tapi impor ke sini dia. Bawa tuh dari Medan ke Jakarta, Jawa, minyak goreng. Saya kasih tahu ya, harga minyak goreng di Medan itu lebih mahal daripada di Bandung. Kenapa? Padahal kelapa sawit di sana. Nggak masuk akal ya. Karena saya pernah kerja di sana, saya kasih tahu. Itu yang namanya apa? Jadi kita dulu dari Medan, ya dari Medan, itu pricingnya itu adalah pricing Sumatera. Pricing Sumatera itu meliputi Sumatera, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, sampai di Lampung, price Sumatera. Sedangkan logistik dari Medan ke Lampung pakai apa? Pakai mobil. Dia nggak kapal. Jadi kalau dari Belawan Medan itu ke Jakarta itu baru pakai kontainer. Akibatnya apa? Biaya logistik lebih besar, gitu, mahal. Padahal Bu, deketan Padang ke Medan deh daripada Medan ke Jakarta gitu ya. Itu transportasi logistik. Asal Anda tahu ya saudara-saudara, logistik kita parah. Sebagai seorang supply chain management saya kasih tahu. Parah sekali. Untuk internasional, kapal-kapal besar gampang didapat. Oh, saya ngajar di supply chain yang cerita ya. Tapi untuk lokal, dari Medan ke Jakarta, Jakarta ke Surabaya, hanya 3 pelayaran yang melayani domestik. Ada Tanto, kemudian saya lupa ada 3. Udah lama nggak kerja ya. Yang saya ingat itu Tanto. Bayangkan, untuk mengakomodir semua logistik Indonesia itu hanya 3 pelayaran. Jadi saya impor barang saya dari Eropa, contoh ya, saya impor barang saya dari Inggris gitu ya, pelabuhan Inggris ke Indonesia.
Dibandingkan saya impor dari Jakarta ke Balikpapan, lebih mahal biaya saya kirim barang dari Jakarta ke Balikpapan. Kok bisa, Bu? Bisa nggak? Kenapa? Dari Eropa tuh biasanya sih kalau laut ya 23 hari. Karena kan dia stop-stop tuh. Dari Eropa tuh stopnya lagi di apa? Afrika gitu ya. Afrika loh, Afrika tuh bukan Afrika Utara. Seperti Madinah, Mekah gitu ya. Itu kan masuk Asia Afrika Utara. Terus baru masuk lagi ke sini. Kenapa? Bisa lebih murah perbandingannya. Kan kemarin udah belajar supply chain. Terus saya lari ke manajemennya ini. Karena kapal-kapal yang dikirim dari Eropa itu teusnya besar. Teus. Satu kapal itu bisa ribuan kontainer masuk. Ya kita kan kalau misalnya naik mobil bersepuluh dengan berlima murahan mana sih? Iya kan? Gitu. Dia bersepuluh kirim misalnya. Sedangkan kita satu kontainer, satu kontainer. Nah, jadi kenapa itulah di apa namanya di daerah-daerah itu biaya hidup tinggi, kemudian juga bahan-bahan semua mahal. Ya kalian nggak percaya ya semen di Papua itu harganya 1 juta satu sak? Nggak tahu kan? Satu sak di kita berapa? Hah? Let's see 100.000 3 roda di Papua 1 juta. Bu jualan aja Bu di sana. Iya kamu belinya juga ada berapa? Ya. Nah, jadi maksud saya kalau mahasiswa tuh ngeliat tuh, makanya memang harusnya kalian ini kayak anak UGM, KKN-nya ke Papua, KKN-nya ke Labuan Bajo gitu ya, biar bisa ngelihat kondisi masyarakat kita dan diterapkan. Bener kata Ibu, mahal banget di sini. Gua makan mie di Jakarta paling 2.500, di sini 100.000 misalnya gitu ya. Ya, mahal sekali karena logistik kita. Setelah kita 78 tahun merdeka, hal-hal seperti ini belum bisa apa, di dipecahkan gitu ya. Ya, sekali-sekali ya kalian main ke Makassar, ke Labuan Bajo, lihat daerah-daerah yang terpencil itu, bagaimana masyarakat mereka. Buka wawasan mahasiswa ini ya. Bu nggak ada duitnya, ya volunteer lah jadi apa gitu kan. Ikut apa kayak volunteer gitu ya. Oke, jadi semua human, financial juga menjadi suatu perhatian. Material, saya nggak akan bikin pabrik misalnya, pabrik semen di Bandung. Ada nggak pabrik semen di Bandung? Nggak ada. Di mana coba adanya? Di sini ada ya? Ada. Terus di mana lagi? Logi. Terus di mana lagi? Ya, ya. Kamu mah mainnya Kerawang, weh. Oh, luar di kota lain. Pabrik semen Tonasa ada di Makassar, ya. Termasuk di daerah saya itu pabrik semen Baturaja. Ada pabrik semen Padang. Dia mah logik, lari, logik, lari. Nggak masuk di kurikulum ini. Oke, Karawang salah satu. Apa artinya? Ada bahan bakunya kan? Ya, mereka mau naruh pabrik di suatu tempat terus tentu saja harus bahan baku. Saya bikin di Bandung, mengambil bahan baku di Karawang, kejauhannya, gitu kan? Ongkos. Jadi kita pikirkan juga material yang terdekat. Juga mesin-mesin yang terupdate. Jangan sampai kita menggunakan mesin-mesin yang udah nggak dipakai orang lagi. Ya, contoh satu ya, tol waktu itu, tol. Sekarang ini kan kalau di luar negeri nggak ada lagi yang nempel-nempel kayak gitu. Kan di Singapura aja tahun 2004 itu udah nggak ada lagi loh yang nempel-nempel kayak kita ini. Setiap mobil kan ada ininya, sensor. Jadi begitu dia masuk tol udah langsung motong sendiri. Saya juga berpikir kenapa Indonesia tidak seperti itu? Kenapa harus apa namanya? Mengikuti tahapan-tahapan gitu? Kan kita bisa aja shift gitu ya. Shift, nggak usah lagi pakai nempel-nempel, langsung aja gitu. Karena itu barangnya sudah ada kan? Kecuali belum ada. Jadi kita tuh seperti kalau orang Singapura ke sini jadul banget ya. Jadul banget kan, malu ya sama orang Singapura. Padahal di sana itu kalau mau masuk tol tuh udah langsung ini aja. Dulu kan sudah pernah ada wacana untuk masang itu di setiap mobil.
Tapi katanya mahal, ya mahal. Cuma kan kalau menurut saya ya harusnya itu subsidi, sama kayak telepon rumah, telepon rumah, telepon rumah, telepon rumah. Dulu kan nggak bayar teleponnya itu. Yang kita bayar apa? Biaya makainya doang kan? Sama. Harusnya itu ya alatnya itu disubsidi buat masyarakat. Gedein aja di tagihannya, potong kan, kompensasi lah istilahnya gitu. I don't know kenapa pemerintah Indonesia cerdas ya, nempel gitu kan. Kalau kartunya rusak, gini-gini gak? Ya, yang sering ketol itu, kalau saya sih udah deg-degan tuh nempel. Orang belakang, kalau di sini mah masih santai lah orang Kalong. Tapi kalau udah masuk tol tuh orang tuh udah kayak ya, gesek 2 kali aja udah belakang. Oke, teknologi dan teknikal. Jadi teknologi terbaru dong yang harus dipakai. Janganlah kita pakai teknologi yang sebenarnya udah nggak dipakai lagi orang lain, gitu ya. Jadi pikirkan nih kalau kalian sebagai seorang manajer nanti ya, sebagai seorang CIO, kata ibu itu dulu ngapain sih saya pakai teknologi jadul kalau yang baru udah ada, shift aja, lebih gampang kan, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti saya aminkan jadi salah satu pejabat, coba dipikirkan hal ini, gitu ya. Kemudian, nih, oke, banyak banget nih ya ini. Manajemen fungsi apa itu? Planning, organizing, directing, staffing, dan controlling. Ya, perencanaan. Di mana-mana manajemen itu harus merencanakan, harus mengorganize, harus mengarahkan, directing, harus membuat staf kebijakan, dan harus mengontrol. Jadi seorang manajer yang bagus itu mempunyai ilmu ini. Dia harus merencanakan, mengorganize, mengarahkan, ya, kemudian staffingnya dan mengontrol gitu. Itu manajer yang baik. Ya, kalau saya dulu biasanya pagi-pagi di meja saya itu saya bilang ada laporan gitu ya. Jadi biasanya saya itu jam 9, jam 10 meeting pasti review apa yang dikerjakan. Jam 9, 10. Jadi mereka udah tahu hari ini mau ngerjain apa gitu loh. Nggak ada lah istilahnya yang Bu, boleh nggak gini? Bu, boleh nggak ada. Kan udah di briefing pagi tadi gitu ya. Pagi-pagi jam 9, 10 briefing biasanya. Beberapa staf secara apa namanya? Paralel dengan saya misalnya gitu. Purchasing, warehousing, planning ya. Kemudian juga logistiknya, kemudian juga masuk ke service manajemen untuk komplain meeting. Masalahnya apa, yang kemarin bagaimana, kemudian apa yang harus dilakukan. Sehari itu bekerja. Ya, itu setiap hari. Itu yang namanya planning, organizing, directing, staffing, dan controlling. Kalau kalian sebagai seorang manajer tidak pernah mengajak meeting, itu saya pertanyakan. Bagaimana kalian tahu bahwa apa yang sudah dilakukan itu dikerjakan dengan benar? Kan harus dikontrol. Bu bisa lewat laporan? Nggak bisa. Lewat laporan kan angka. Gitu. Jadi dulu saya pindah-pindah kantor, cara saya belajar dari anak buah itu dengan meeting. Saya dengerin aja mereka ngomong. Bu, saya mengerjakan ini, begini. 3 minggu udah tahu semua saya kerjaan mereka. Gitu ya. Habis itu balik lagi kita yang ngontrol. Gitu. Ya, jadi saya kan 4 kali diganti perusahaan, pindah-pindah. Jepang, Eropa, UAE, Uni Emirat Arab. Beda-beda manajemen itu, beda-beda practice manajemen. Jadi kalau di perusahaan Jepang disiplinnya, di perusahaan Eropa itu decision making. Jadi di perusahaan Eropa itu kita memang belajar untuk memutuskan. Mereka nggak mau tahu. That's your job. Itu kerjaan kamu, bukan urusan saya. Walaupun dia bos saya. Bayangkan. Ya, di perusahaan Uni Emirat Arab, saya belajar how to negotiate. Udah kayak nawar cabai ya. Ya, udah kayak nawar cabai. Gitu. Ya, nawar cabai memang harganya. Tapi begitu di bulking, kan memang jadi miliaran gitu ya. Tapi betul-betul. Jadi mempelajari itu. How to negotiate. Jadi orang Indonesia ini kelemahannya apa? Terlalu baik. Saya nggak baik karena saya diajarin nggak baik sama bos saya. Ya, disiplin. Begini. I disappointed. Saya kecewa kalau kamu terlalu baik. Dia bilang, waduh, saya harus kejam. Ya,
Ini bukan cuma buat kamu, buat perusahaan, buat segala macam. Orang Indonesia terlalu baik. Ya, saya kasih kalian gambaran. Staf di kantor itu satu-satunya orang Indonesia dan perempuan cuma saya. Berarti yang paling kejam ya. Yang lainnya orang dari sana, mereka ada yang dari Mesir, ada yang dari India. Finance biasanya orang India ya. Waduh, kalau orang finance India tuh, wah, tuh, tak ampun gitu ya. Itu tadi kan kayak beli cabai aja gitu, mereka kan diajarin untuk kejam. Nah, kalau saya bisa, kalian harus bisa gitu ya. Sampai saya waktu itu cerita aja nih how to manage ya sama beberapa auditor, biasanya auditor dari luar negeri itu, orang-orang bulik. Ibu Femi, kamu lulusan mana sih? Dia bilang. Dia tidak percaya bahwa orang Indonesia itu bisa sekejam saya. Bisa sedetail saya gitu. Karena sebelum saya itu udah ada ya pendahulu-pendahulu dan mereka bilang bahwa pendahulu itu terlalu baik. Bukan kejam dalam arti benci itu tidak, tapi kita mendisiplinkan karyawan itu untuk on the track gitu loh. On the track. On the track. Si Sabila sama Ayu mungkin udah tahu lah anak buah saya di kantor gimana sama saya kan takut banget ya. Kalau lihat saya udah kan gimana itu. Tapi tidak ada satupun hak mereka yang saya kurangi gitu ya. Ada hak, ada kewajiban. Oh, itu dulu pernah jadi karyawan. Pas saya marah-marahin dulu. Tuh, siapa tuh? Albert nih. Ya, itu. Jadi tujuannya itu untuk kalian disiplin. Jadi begitu kalian sudah lepas dari saya, how to work-nya udah bisa gitu ya. Jadi manajer itu harus mempunyai beberapa skill yang bervariasi supaya dia bisa memainkan segala rules ataupun segala aturan yang dibuatnya. Softkah? Ada kadang-kadang kita harus lembut, ada kita harus keras gitu ya. Ada kita harus tarik ulur gitu. Itu benar-benar kepiawaian dari masing-masing individu. Karena itu tidak semua orang bisa jadi manajer, nggak semua orang bisa jadi leader atau pemimpin. Semua orang bisa jadi presiden, tidak semua orang bisa jadi seorang leader gitu ya. Kita bisa bilang bahwa seorang siapa yang top orang yang paling berpengaruh menurut kalian? Coba di dalam pikiran kalian aja. Bu, menurut saya si A berpengaruh. Nabi Muhammad itu udah setengah manusia, setengah dewa ya, setengah ini nggak usah jangan. Saya nggak berani membandingkan itu. Jangan. Yang rasional aja. Siapa? Pemimpin dunia. Mahatma Gandhi. Kenapa? Ayo nggak apa-apa, bicara aja. Ini manajemen loh. Oke, apa gerakannya? Mahatma Gandhi itu seorang leader ya. Dia bukan seorang pemimpin. Jadi dia bisa menggerakkan pride masyarakat India untuk menggunakan produk mereka sendiri kan. Sampai sekarang kan orang India itu selalu pakai sari gitu ya. Ya. Dan jarang sekali perusahaan luar itu berinvestasi di India loh. Padahal India itu penduduknya nomor 2 terbesar di dunia. Saya pertamanya sama bos saya, owner. Bos, why kita nggak investasi di India? Orangnya banyak banget, pinter-pinter. Konsumen kita banyak di situ. Tahu apa jawaban dia? India only for India. Ngerti nggak maksudnya? Maksud dia, orang India itu nggak mau pakai produk kita gitu loh. Jadi nggak bisa kita jualan di sana. Oh, saya bilang begitu. India only for India. Jadi pride mereka terhadap produk mereka itu tinggi. Kasus kemarin COVID, India itu kan salah satu negara yang memproduksi vaksin kan. Di saat kita masih ngangok nunggu dari negara-negara kita, India itu memproduksi sendiri. Itu hebatnya mereka. Ya. Mereka memanfaatkan sumber daya mereka untuk mereka sendiri. India itu. Kita enggak. 285 juta penduduk Indonesia, vaksinnya masih minta. Adalah yang mau bikin vaksin, nggak boleh gitu kan. Itu kan. Setelah. Oke. Kemudian semua manajer itu ada pada level di organisasi. Bu, manajer kayak cuma satu. Oh, berarti perusahaannya kecil, belum gede. Tapi kalau sudah dalam bentuk organisasi besar, biasanya itu masing-masing manajer itu mempunyai fungsi masing-masingnya.
Ya, it is applicable to all kind of organization, baik profit maupun non-profit oriented business. Yang profit, perusahaan profit itu apa? Contohnya, pelan-pelan aja ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham ini. Ngantuk nggak apa-apa. Profit apa profit? Profit, untung. Non-profit, nggak untung. Rosma ini profit atau non-profit? Dalam pikiran kalian aja, bebas. Profit, 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 seharusnya non-profit. Yang namanya yayasan pendidikan itu di dalam undang-undang kita adalah nirlaba atau non-profit. Jadi kalau Anda mau untung, jangan buka perguruan tinggi, jualan aja, gitu ya. Yayasan pendidikan itu non-profit, jelas itu, ya, non-profit. Jadi SPP-nya kalian ini tidak untuk memperkaya yang punya, tapi untuk menjalankan proses belajar mengajar. Mahasiswanya mendapat materi, ada dosennya, ada fasilitas, itu tidak digunakan untuk keuntungan yang punya, yang benar sebetulnya. Yang benarnya, saya nggak tahu prakteknya, gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi non profit, apalagi Bu, misalnya non profit, banyak, ya. Apalagi pernah dengar yang minta sumbangan-sumbangan yang ditutup? Apa itu? Palestina. Apa itu? Siapa yang ditutup? Kasus berkasus di pengadilan kan? Saya lupa itu. Dia menghimpun dana masyarakat dalam bentuk sedekah, kemudian dikirim untuk ke Palestina salah satunya. Lupa, saya ingat nggak namanya apa? Ah, bukan ke Ruang Peduli. Jadi dia, aduh itu ngetop banget deh. Sumbangan ke Palestina gitu loh. Kayak ada gambaran. Setiap sekolah itu pasti nyumbang. Bukan dompet duafa. Udah nggak ada lagi website-nya ya. Itu ditutup. Karena apa? Karena dia menganggap itu profit. Bayangkan orang untuk bersedekah, tetapi dipakai untuk menggaji para ketua-ketuanya itu ratusan juta. Ya, saya juga punya yayasan. Saya bikin yayasan. Saya sebagai pembina. Suami saya sebagai pembina, ada beberapa struktur organisasi. Pembina saya itu tidak boleh mendapatkan uang dari keuntungan seperti itu. Gitu. Ya, sedangkan mereka menjadi pembina, mereka menjadi pengurus, mereka menjadi pegawai. Makanya itu ditutup, diaudit. Ya, benar itu diberikan ke Palestina benar. Tetapi ada proses yang salah di situ. Ada proses yang salah tuh secara undang-undang negara Indonesia. Jadi ya nggak bisa gitu. Kalau mau lagi tutup dulu, diaudit. Setelah diaudit clear, baru mereka menjalankan yang lain berikutnya. Ya, saya lupa namanya apa ya. Kalau suka sumbangan-sumbangan itu loh, ya ke Gaza gitu-gitu. Saya selalu nyumbang loh itu. Bukan lagi. Iya, itu. ICT ya. Iya, betul. Iya, benar-benar. Tutup ya sekarang kan? Tutup kan? Nah, ditutup. Itu kan benar-benar saya percaya banget sama ICT itu kan. Setiap sekolah-sekolah itu biasanya kan kayak sekolah anak saya itu biasanya dipasang tuh peduli Palestina, ya banyak banget tuh. Tapi ternyata secara organisasi mereka tidak menjalankan good governance. Baik gitu. Tidak dikorupsi, tidak, tetapi disalahgunakan dalam struktur organisasinya. Jadi hati-hati sebetulnya. Kita tuh nggak bisa bikin perusahaan tuh tidak ikut apa. TikTok kan tutup. Saya baru jualan TikTok udah tutup. Mereka baru live. Ini 1, 2, 3 ini live tutup tanggal 4 Oktober.
Saya dapat surat resminya. TikTok ditutup. Oke lah, nggak apa-apa ya. Kita udah punya datanya. Mereka saya shift ke Shopee Live sekarang gitu ya. Gitu ya. Jadi ya TikTok tuh nggak bisa ya seenaknya aja bikin perusahaan gitu kan. Ada regulasi. Nah, kenapa TikTok ditutup? Mismanagement juga kan. Mismanagement, miscommunication, kemudian misregulation. So iya gue gitu. Video konten disambung dengan e-commerce. Orang nonton langsung beli, enak benar gitu ya. Shopping lihatnya, waduh. Lazada, waduh, gimana nih caranya gitu kan? Ya, secara UMKM kena nggak kita adanya TikTok? Bu, saya bilang anak-anak sebagai konsumen, saya senang ada TikTok. Kenapa? Murah. Tapi berpikir nggak, seandainya ayah Anda adalah bagian dari pegawai yang sepi gara-gara TikTok, apa masih berpikir seperti itu? Bu, ibu saya jadi nggak bisa jualan, Bu, gara. Tapi kan, sih, gue dapat iptik harga murah, sih, nggak kan? Ada rantai ekonomi yang diputus oleh TikTok. Pabrik konveksi bisa jualan di TikTok. Gimana caranya saya mau jualan? Kalau orang jual harga pabrik, TikTok, ya kan? Ibu-ibu yang di pasar Johar itu udah pusing. Orang nggak mau lagi jualan. Bu, mahal banget saya lihat di online semua sekian, dibandingin pula ya sama mereka gitu kan. Karena dia dari pabrik. Dari pabrik. Toko-toko sepi. Pegawai tidak ada. Bagian keamanan satpam berkurang. Kepala pasar hilang. Gitu kan. Semua. Yang jual kue-kue nggak ada lagi karena nggak ada lagi preman-preman misalnya gitu kan. Semua rantai pasok mati semua. Jadi kalau menurut saya tepat pemerintah untuk menutup TikTok. Karena selain dia merusak itu, dia juga melakukan apa? Shadow banning. Jadi TikTok itu bukan hanya platform, tapi dia juga produsen, Skintific, Originate itu punya TikTok. Bayangin, saya punya platformnya. Saya jualan sendiri. Sekarang baru skincare. Nanti ujung-ujungnya lari ke fashion. Ujung-ujungnya lari ke yang lain-lain. Bisa semua, ambillah tentu semua. Gitu kan. Yang lain nggak bisa lagi berdagang. Dengan pakai akun-akunnya. Bu, kenapa Shopee sama Lazada sama Tokped nggak ditutup? Apa bedanya? Dia e-commerce murni. Nggak ada Shopee jualan kan? Dia hanya mempertemukan antara pedagang dan pembeli. Silakan Anda mau berjualan. Kasih saya komisi karena Anda numpang pasar saya. Begitu juga Tokped gitu. Dia nggak ada jualan gitu. Jadi TikTok ya menurut saya sih memang harus ditutup kalau digabung. Kalau dia mau buka e-commerce sendiri, tapi video konten itu sebagai promosi. Ya Anda jungkir balik lah promosi di situ. Tapi nggak ada keranjang kuning. Nggak tahu ya keranjang kuning. Tahu nggak keranjang kuning? Tahu? Belakang nih, cewek-cewek tahu keranjang kuning nggak? Gitu kan. Wah, keranjang kuningnya mana nih? Tek, langsung lari. Nah, itu nggak ada lagi. Anda bisa branding di sana, tapi belinya di tempat yang lain. Itu ya. Jadi apa namanya? All level in organization. Jadi kita harus bisa melihat semua gitu ya. Sebagai seorang calon-calon bos gitu ya, insya Allah gitu ya. Semuanya harus dilihat. Jadi manajemen itu adalah bot keduanya, seni dan sains untuk menciptakan suatu surplus. Surplus itu bisa keuntungan, bisa juga apa? Bisa juga surplus itu apa? Surplus itu lebih ya, surplus. Surplus lebih. Bisa dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk intangible asset, branding gitu ya. Nama baik gitu. Itu intangible asset. Intangible asset Rosma apa? Rosma adalah salah satu-satunya sekolah tinggi informatika yang misalnya mahasiswanya menang apa namanya internasional. Nah, itu intangible asset brandingnya. Ya, salah satu perguruan tinggi di Kerawang dengan fasilitas ini. Nah, itu brandingnya. Intangible asset. Salah satu-satunya universitas di Kerawang dengan dosen-dosennya yang dengan kualifikasi level internasional misalnya gitu. Itu branding. Itu namanya intangible asset. Surplus. Surplus dalam bentuk intangible asset maupun surplus dalam bentuk uang. Jangan pernah kalian berpikir menjadi seorang manajer, kalian hanya memanage
tanpa mencapai goal. Ya. Jadi kalau nanti sudah jadi manajer itu biasanya akan gimana ini? Pasti akan dibandingkan dengan previously, sebelumnya. Targetnya gimana? Ini kalau kerja ya, itu target. Kerja itu target. Kerja itu target. Ada yang udah kerja belum? Target. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Sekecil apapun pekerjaan Anda, harus ada target, gitu ya. Kemudian ini ya, manajemen itu needs to be provision to achieve goal continuously dengan incremental efficiency. Jadi manajemen itu harus pencapaian dengan efisien. Bu, perusahaan hari ini omset misalnya nih 100 juta. Wah, mantap. Bulan kemarin berapa? 80 juta. Tapi Bu, kosnya lebih mahal. Wah, manajemen bukan itu. Hah? Bulan ini 100 juta. Bulan kemarin 80 juta. Ya, oke. Bulan ini kosnya 90 juta. Bulan ini 90 juta. Bulan kemarin 80 juta. Kosnya 50 juta. Manajemen bukan itu. Enggak dong. Kan marginnya beda. Yang ini 50, 80, 30. Yang ini 90, 100, 10. Kamu gimana sih? Masa ya saya tuh bagi perusahaan profit margin itu lebih penting. Ngapain jualan banyak-banyak kalau untungnya lebih sedikit gitu ya? Itu. Jadi profit margin yang di ini. Nah, itu manajemen pencapaian dengan efisien. Pencapaian dengan efisien gitu. Oke. Sifat manajemen sendiri multidisiplin. Semua ilmu itu memang harus mengenal manajemen, baik itu dari psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, ekologi, statistik, riset operasi, dan lain-lain. Ini ilmu-ilmu yang didapat untuk mewujudkan apa itu manajemen itu sendiri. Statistik tentu saja, ya. Kemarin kita belajar statistik itu untuk apa? Decision, mengambil keputusan. Dengan data kita bisa mengambil keputusan kan? Jadi perlu statistik. Apakah itu statistik yang simple, apapun yang rumit, ya itu bisa dipakai. Juga riset, ya. Secara sosiologi juga bisa digunakan untuk ilmu manajemen. Sifat prinsip juga dinamis. Jadi ada beberapa yang saya bahasa Indonesia kan karena penjelasannya agak sedikit ribet ya. Prinsip dari kebenaran yang mendasar, hubungan sebab akibat, sustainability, berlanjutan di lapangan. Kemudian prinsip lama yang diubah menjadi prinsip yang baru gitu. Jadi kalau bulan kemarin nggak bagus, maka kita rubah bulan ini. Jadi ada suatu perubahan. Kemudian prinsip relatif, bukan prinsip yang absolut. Ya, tidak mutlak. Disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, nggak mutlak. Masa kita mau samain? Contoh ya. Contoh ya, saya kasih contoh yang lucu. Bos saya orang Jepang, ya, menelpon perusahaan di jam 2, jam setengah 2 gitu ya. Terus dia marah-marah. Saya bilang, kamu urusan, Andi, kenapa? Katanya udah jam setengah 2 ini, kenapa masih makan siang? Kata bos saya. Itu apa artinya? Tidak mutlak kan? Mungkin di perusahaan Jepang, jam 12.00 sampai jam 1 waktu istirahat. Tapi perusahaan konsultan, ya enggak juga. Bisa aja after project misalnya. Misalnya contoh kita meeting nih, konsultan ya, meeting dengan klien, selesainya sampai jam 2. Dia baru istirahat jam 2 ke jam 3 kan? Kan enggak jam 1. Ngomel-ngomel nih si bos. Kok perusahaannya jam segini orangnya masih istirahat? Padahal dia nggak tahu bahwa orang itu baru istirahat setelah meeting. Jadi makanya diterapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi jangan saklek gitu ya, nggak boleh saklek. Ya, kemudian manajemen sebagai profesi dianggap sebagai profesi yang pengetahuannya juga diakui gitu ya. Manajemen ini ada asosiasi profesi, ada kode etik juga, ada juga konsultan seperti itu ya. Ya, kemudian ada juga kuliahnya. Sekarang juga ada Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Manajemen ya, yang mempelajari apa sih yang menjadi pertimbangan untuk memanage suatu perusahaan. Jadi manajemen itu adalah sains dan seni. Apakah kontroversi antara manajemen itu sains dan seni? Namun manajemen adalah keduanya. Oke.
Manajemen Science of Art. Ini nggak usah kita bahas ya. Kita sudah tahu bahwa tadi manajemen adalah art, tergantung dari kita sebagai seorang leader. Kemudian manajemen sebagai science gitu ya. Science ini adalah body knowledge dari systematically developed. Science, ilmu pengetahuan. Berdasarkan observasi, pengukuran, eksperimen, ya, kemudian penggambaran dan kesimpulan. Gitu. Ilmu matematika itu artinya apa? Kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan, yang dijadikan ilmu matematika, ya kan? Ada algoritma, ada aljabar, ada aritmetik, ada apa lagi? Trigonometri, 3 ya, ilmu matematika itu. Itu kan dulunya berdiri sendiri ya. Kemudian dikumpulkan menjadi suatu ilmu matematika. Gitu. Ya, jadi dia kalau yang namanya science atau ilmu pengetahuan itu develop systematically, secara sistematik dikembangkan berdasarkan observasi, pengukuran, eksperimen. Nah, manajemen juga begitu. Jadi dia dianggap science karena dia mengikuti kaidah-kaidah dari hal yang disebutkan tadi. Ada prinsip teori dan hukumnya. Contoh misalnya, hukum ekonomi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Itu prinsip ekonomi. Ya, ya kan? Akibatnya apa? Akibatnya dari ilmu itu muncullah namanya persaingan harga. Dari awal tuh dari zaman dulu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Oh, itu prinsip ekonomi. Belajar ya ekonomi. Nah, akibatnya ada persaingan harga. Ya, ada teori dan ada hukumnya. Ya, manajemen developing science, hampir semua managerial activity seperti decision making, membuat keputusan, merencanakan, mengorganisasi dan mendirect enggak bisa disebut sebagai exact science. Enggak bisa disebut sebagai exact science. Exact science itu 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4, itu exact science. Tetapi kalau manajemen dia tidak bisa disebut exact science walaupun dia science. Gitu ya. Walaupun dia science. Wah, ribet ya Bu ya manajemennya. Tapi kalau sudah jadi manajer nggak ribet, asik, duitnya banyak gitu ya. Tapi kan harus belajar dulu how to manage orang gitu ya. Kenapa art? Tadi kita sudah bahas ya. Karena ya kita meminta orang untuk melakukan apa yang kita mau itu tidak gampang. Saya tanya deh kalian nyuruh adik kalian aja kadang nurut kadang enggak kan? Kalau kakak yang punya leadership pasti nurut. Coba praktekkan. Dek, tolong dong gini-gini. Nggak mau, ogah. Berarti manajemennya nggak bagus itu. Skill manajemennya nggak bagus. Coba, Dek, tolong dong. Kalau ini nanti kakak ajarin, tolong dong. Nah, itu udah bagus dia. Ada seni dia untuk meminta adiknya untuk melakukan apa yang dia mau. Saya juga sebagai ibu kan, untuk meminta anak saya melakukan apa yang saya lakukan, kan ada manajemennya. Dek, nanti kalau kamu rajin les, bisa masuk ITB loh. Kalau masuk ITB nanti enak loh kuliahnya bisa di sini. Ya manajemen. Termotivasi. Oh iya ya. Walaupun besoknya lupa lagi gitu kan. Balik lagi nggak mau belajar. Oke. Tapi kan ada manajemen. Manajemen yang kita lakukan. Jadi artnya seperti itu. Bu, saya udah jadi manajer yang bagus. Tapi ngatur adik-adiknya nggak bisa gitu. Jadi makanya kan lingkungan yang terkecil itu mempengaruhi kita. Saya kalau mencari karyawan waktu di perusahaan, itu biasanya saya lihat silsilah keluarganya. Maksudnya nggak silsilah banget dari neneknya, nggak ya. Dia ibunya kerja di mana, bapaknya kerja di mana, adiknya berapa orang, saya lihat. Karena itu mempengaruhi psikologi dia untuk menjadi seorang employee gitu. How to be pengaruh. Makanya kalian kan dites psikologi kalau mau masuk. Kalau orang ragu-ragu ya, ini bukan masalah pinter nggak pinter. Kalau orang peragu itu jarang banget lulus tes. Itu kelihatan. Kalau psikotes itu kelihatan. Orang ini peragu, orang ini berani, orang ini yang ragu-ragu itu pasti tidak pernah lulus tes. Kenapa? Bekerja itu nggak boleh ragu. Kalau Anda ragu ya gimana dong? Mau ragu-ragu melakukan sesuatu itu nggak boleh dalam pekerjaan ya. Gitu. Nah, itu artnya. Bagaimana caranya itu bisa dipelajari, bisa dibiasakan.
Tadi saya bilang, tolong, Dek, tolong dong bicara how to do-nya, ya. Nggak semua bos, nggak semua manajer itu diikutin oleh anak buahnya loh. Bilang, si ibu itu gini. Itu artinya apa? Dia nggak nurut kan? Dia nggak nurut. Dia hanya melakukan karena terpaksa. Beda kalau dia, oh ya bu, gimana kalau ada entusiasme, ada semangat untuk melakukan yang terbaik, ya. Kalau kita meeting kelihatan tuh. Tapi kalau misalnya, ya namanya telinga kan, banyak di mana-mana kan, gitu kan. Dia ngomongin bosnya, dia ngomong si itu, ya, bosnya pasti tahu. Apalagi bos lady seperti saya, semua tahu. Saya ajak aja makan anak-anak, ayo kita makan siang yuk, ke mall mana? Oke, ya cerita lah semua itu kan. Yang nggak diajak makan diceritain gitu kan, biasanya kan gitu kan. Nah itu, jadi bagaimana kita memanagenya itu berbeda, ya. Oke. Oh Bu, setelah kuliah ini saya kayaknya cocok jadi bos deh. Karena saya sudah semua yang Ibu katakan udah ada di dalam diri saya. Mantap gitu ya. Tuh, oke, sekarang fungsi manajemen apa? Ya, samalah dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Ada perencanaan, bagaimana merencanakan, ada pengorganisasian, ada juga staf ya atau pegawai, penempatan. Jangan sampai meletakkan orang pada tempat yang salah. Right man on the right place itu penting sekali. Penting sekali. Ya. Kemudian juga mengarahkan employee baru, karyawan baru, itu kalau kalian diemin aja dia kan nggak tahu apa-apa. Makanya harus diarahkan dan dikontrol. Masuk di karyawan baru. Saya waktu itu pernah ditegur sama direktur saya, karena saya sibuk. Jadi ada employee baru menggantikan employee yang lama, nggak saya train, nggak saya info, dipanggil, Femi, kenapa? Saya lagi busy. Jadi itu pentingnya kita untuk mengarahkan. Saya bilang tadi, duduk di kursinya aja dia nggak tahu duduk di mana, propertinya di mana. Makanya biasanya kan ada pengarahan dari HRD gitu ya. Nanti ini bosnya ini biasanya ya kalau kerja, ya kalau belum kerja nggak tahu tuh biasanya. Kayak kalau saya dulu, kalau misalnya baru ke perusahaan baru, Bu Femi ini finance-nya, ini purchasing-nya, ini orang ini masuk semua ke setiap ruangan mereka. Ya, jadi saya tahu. Oh, jadi kalau saya nanti mau berhubungan dengan orang ini, ruangannya di mana? Jangan sampai salah ruangan, masuk ruangan bos ya, bahaya gitu ya. Ya banyak kejadian seperti itu ya, banyak kejadian seperti itu. Nah, apa namanya? Ada arahan dari kita sebagai seorang pimpinan. Kemudian juga mengontrol supaya mereka on the track. Dengan cara apa? Banyak cara, dengan meeting, dengan laporan. Laporan itu salah satu bentuk kontrol kita kepada organisasi kita. Laporan, ya, ada lapor. Tolong lapor. Tadi saya suruh laporan kan, untuk kontrol. Dari laporan aja saya tahu bahwa terjadi kesalahan atau tidak. Kalau nggak match, berarti apa? Ada yang hilang gitu ya. Oke. Nah, ini managerial skills. Bu, kayaknya saya udah top level manager. Oke, boleh silakan gitu ya. Oh enggak deh Bu, saya masih middle ya atau lower. Nah, manajer ini kan levelnya berbeda-beda. Kalau untuk junior manager itu masih technical skill. Technical skill itu apa? Anda sebagai leader di satu proses technical skill. Oke. Bagaimana grup Anda itu bisa memproses produk sesuai dengan apa yang menjadi acuan gitu ya. Itu di technical skill. Jadi caranya gimana? Misalnya karyawannya harus mempunyai kemampuan memegang mesin yang benar, misalnya gitu ya. Atau juga mungkin bagaimana cara mereka menginspeksi yang benar. Nah, itu namanya technical skill. Itu level manajer yang paling bawah, leadership. Ada foreman kan biasanya kalau di perusahaan tuh ada leader gitu ya, ada supervisor. Ya, supervisor udah level ke middle dia. Nah, untuk foreman, leader itu masih ke level manager. Tapi dia sudah punya skill untuk memanage. Makanya perlu ilmu manajemen ini. Waktu masuk ke itu jadi foreman, ya awal-awal nggak mungkin kan langsung jadi CIO kalian kan, bawa dulu ya, udah tahu. Nah nanti masuk ke supervisor itu sudah mulai menghitung human skill-nya. Human skill itu apa? Oh kalau misalnya untuk mesin ini butuh berapa karyawan, efisiensinya berapa banyak, gitu ya. Supervisor itu begitu supaya efektif gitu ya.
Kalau lebih tinggi lagi top level manager itu sudah konsep, direction. Dia mau kemana perusahaan ini? Apakah mau diimpor? Apakah mau di lokal? Itu udah direction. Apakah mau ekspansi? Ataukah mau di dikecilkan? Itu udah lebih ke direction. Ya, semakin ke atas tentu semakin sedikit pimpinan. Kan nggak ada pimpinan perusahaan tuh ada 2 misalnya, presiden direkturnya. Pasti 1 gitu ya. Oke. Bu, nggak usah belajar manajemen lah, saya nggak bakal jadi manajer. Ya enggak. Sebagai semuanya pasti harus mempunyai manajemen skill. Ya. Nah, ini adalah macam-macam dari manajemen yang diketengahkan oleh beberapa ahli ya. Ini dibaca aja ada pendekatan klasik, pendekatan behavioral atau perilaku, juga pendekatan kuantitatif, juga ada pendekatan secara modern. Ini beberapa ilmu manajemen yang diutarakan oleh beberapa pakar ya. Seperti misalnya untuk di classical approach ini ada oleh Frederick sama Taylor ini ya. Kemudian untuk behavioral ini ada dari Mary Parker tadi ya. Juga ada dari Maslow. Maslow itu teori kebutuhan. Teori kebutuhan. Kemudian secara kuantitatif, manajemen science juga ada dari Deming. Edward Deming ini yang total quality management. Secara modern itu menurut Paul Hersey juga ada kontingensi teori ini biasanya untuk perdagangan saham. Agak berat ya pelajarannya ya. Oke, sekarang kita lihat classical approach. Nah, ini kan ada beberapa nih, 1, 2, 3, 4. Kita singkat aja lah cerita ya. Setengah 9. Jangan ngantuk kah? Ini masih banyak nih. Ada berapa? 57 slide. Secara klasik, Taylor ini mengatakan bahwa manajemen yang baik itu adalah manajemen yang bisa memberikan job desk kepada employee-nya, dia bilang gitu. Jadi employee itu harus punya job desk atau deskripsi pekerjaan apa gitu. Jadi sebagai seorang purchasing pekerjaan kamu ini, sebagai seorang finance pekerjaan Anda ini, sebagai seorang teknisi pekerjaan ini. Itu kata secara klasikal, ya. Ada job desk-nya. Cepat aja ya. Kemudian Taylor ini tadi ya mengatakan bahwa harus ada job desk-nya. Oke, dibaca aja di nanti karena continue contoh-contohnya. Kemudian secara administratif teori, jadi menurut sudah masuk ke scientific management ya, bahwa sebetulnya ya ada beberapa hal dalam manajemen itu yang juga melibatkan administratifnya juga gitu ya. Yang berfokus kepada pengembangan dari apa? Dari manajemen higher level. Jadi dia melihat bahwa sebetulnya manajemen di bawah itu ikut kepada manajemen yang di atas, jadi top to down. Jadi kalau misalnya ada manajemen di atasnya bagus, maka ke bawahnya juga akan semakin bagus gitu ya. Kemudian juga dia menggambarkan ada 6 grup di dalam bisnis organisasi yang menjadi hal yang paling concern terhadap manajemen. Slide nomor 21 ke 22 ya. Slide 21 22. Pertama secara teknikal, production and manufacturing. Kemudian secara komersial, ini bagian dari orang sales gitu ya, atau orang business and development. Kemudian bagian financial, orang keuangan. Kemudian bagian security, protection and property and person. Ya, ini security ini maksudnya bukan security dalam tanda kutip, jadi bagian keamanan. Kalau sekarang kan sudah ke cyber security gitu ya. Kemudian bagian accounting, balancing, stock taking, statistik dan costing. Jadi beda antara finance dan accounting tuh jelas di sini ya. Kalau financial itu lebih ke capital. Capital itu secara keseluruhan. Berapa sih nilai perusahaan kita ini? Tetapi kalau accounting dia transaksi. Makanya kan ada finance dan accounting. Jadi kalau finance itu nanti misalnya dia melihat berapa banyak rugi, profit, laba dan rugi. Tapi kalau accounting dia tuh input data, ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ini saya 23 saya skip, baca sendiri, 24 sekali skip.
Nah, kemudian ada namanya birokrasi manajemen. Birokrasi manajemen ini di slide nomor 25 adalah salah satu manajemen klasik di mana fungsi dari organisasi itu berdasarkan rasional basis, dia bilang begitu ya. Ya, rasional basis. Birokrasi manajemen inilah yang memunculkan ada yang namanya nepotisme. Birokrat. Nepotisme tahu? KKN, korupsi nepotisme. Itu adalah bentuk dari manajemen birokrasi. Manajemen birokrasi ya. Nah, ini biasanya banyak kita temui pada penyelenggara negara kita. Ya. Bukan cuma negara kita lah, seluruh dunia, seluruh dunia. Karena dia berbentuk birokrasi. Birokrasi. Ya, kalau perusahaan itu kan lebih gampang yang ngontrolnya. Kalau PNS seluruh Indonesia gimana ngontrolnya? Ada berapa ratus juta. Ya. Makanya birokrasi. Saya bilang juga susah untuk mengontrol satu-satu itu kalau sistemnya tidak bagus gitu. Kalau sistemnya bagus, mungkin bisa dikontrol. Jadi terlepas dari berapa banyak individu, sebetulnya yang paling dominan di dalam manajemen itu sistem. Anda mengontrol warung dengan mengontrol alfa midi sama, gitu ya. Orangnya sama, jualannya sama, tetapi yang berbeda apa? Sistem. Sistem. Jadi kalau kita pikir, oh negara Singapura kecil, negara Indonesia gede, susah ngontrolnya, ya enggak. Sistem kok yang bicara. Oke kalau kita bandingkan dengan Singapura, kenapa kita nggak bandingkan dengan Amerika yang lebih besar? Kenapa mereka lebih bagus gitu ya? Sistem mereka bagus. Kenapa tidak kita bandingkan dengan Tiongkok? Sistem mereka bagus, bisa maju. Berarti apa? Tidak masalah dengan jumlah manusia. Kalau sistemnya bagus, gitu ya. Jadi semuanya harus ada sistem. Jadi nanti kalau udah jadi pejabat, nepotisme harus dihilangkan. Walaupun sebetulnya memang enak kerja sama temen gitu ya. Temen enak, enak ngomongnya gitu ya. Ikut aja saya aja nih. Kayak misalnya siapa nih? Menteri apa misalnya gitu. Temen dia, kamu jadi irjen aja. Oh, banyak sekali itu terjadi. Banyak sekali terjadi. Karena mereka merasa kedekatan secara personal, kedekatan secara emosional, sehingga kalau mereka ngomong tuh nyambung biasanya gitu ya. Tapi diusahakan walaupun ada nepotisme, tapi nepotismenya yang benar. Maksudnya begini, nepotisme tetapi orang yang Anda angkat itu adalah memang mempunyai kualifikasi yang bagus. Boleh. Contoh misalnya dua orang nih ya, satu kenalan saya, ini bukan kenalan saya. Semuanya mempunyai kompetensi yang sama. Maka Anda boleh mengambil teman Anda gitu. Tapi kalau misalnya yang ini teman Anda kompetensinya di bawah yang bukan teman Anda, harusnya bukan dia yang dipilih. Itu ya. Nepotisme positif gitu. Nepotisme positif. Lihat aja, presiden ganti, menteri ganti semua. Itu nepotisme kan sebetulnya. Ya. Ya kan? Kenapa? Karena mau memuluskan art of management tadi. Saya ngomong sama dia, Bu, nggak nurut, Bu. Dia dari PDIP misalnya gitu. Ganti semua menterinya gitu kan. Saya punya kebijakan begini, Pak Jokowi misalnya, Pak Jokowi. Saya punya kebijakan paradigma ekonomi begini-begini. Bikin kereta cepat Jakarta Bandung. Si Jonan nggak mau. Lewat. Itu kan? Jangan dulu tahu Jonan, Pak Jonan? Pak Jonan itu adalah orang yang luar biasa yang mengubah wajah kereta api Indonesia. Kalau dulu kan naik kereta api serem ya. Sekarang luar biasa. Saya aja balik lagi naik kereta api. Benar, dulu nggak pernah saya naik kereta api. Pesawat aja. Tapi begitu sekarang saya mau ke Jogja, Karawang ada kereta api eksekutif langsung. Luar biasa. Walaupun tiketnya sama aja dengan tiket Jakarta ke Jogja Lion 520. Tapi saya naik kereta. Kenapa? Daripada saya ke bandara capek, belum macetnya, belum delay-nya. Di sini udah tidur, makan, tidur itu nyampe. Sampai di Jogja di tengah kota, di Tugu. Kalau bandara Jogja kayak di Kulon Progo sana. 1 jam lagi ke Jogja, naik kereta gitu kan. Itu Pak Jonan. Pak Jonan itu adalah, kalian baca deh bagaimana Pak Jonan itu. Ya itu salah satu contoh di mana dia disingkirkan karena dia tidak menurut terhadap
atasan gitu. Ya, itu tadi nepotisme ya. Oke. Kemudian apalagi ini hierarki authority, behavioral approach, pendekatan perilaku ya. Ada teori-teori tentang behavioral approach. Jadi bagaimana kita emphasize individual attitude berdasarkan grup proses dan recognize proses at the workplace. Jadi kita kalau misalnya jadi bos, kita bisa ngelihat anak ini cocoknya di mana. Jangan sampai anak yang apa kabar, kalian masukin ke bagian hitung-hitungan, planning, nggak nyambung, ya. Dia masuk ke bagian business and development. Saya itu biasanya di dalam satu departemen sering saya rolling. Rolling artinya apa? Setiap orang yang jadi staff saya itu tahu semua proses. Kemudian saya ngelihat skill mana mereka itu yang cocok. Ada yang memang suka bekerja dengan angka. Ada yang tidak suka, walaupun bukan berarti lebih bodoh ya, tapi emphasize, ketertarikan mereka terhadap sesuatu. Yang lebih suka bekerja sendiri dengan angka, saya masuklah ke bagian planning, perencanaan. Yang lebih suka bergaul, ngomong, tampil, saya masukkan kepada business development, negosiasi dan segala macam. Yang berhubungan dengan apa namanya orang luar yang memang dia supel, kita masukkan ke logistik, dia berhubungan dengan supplier dan segala macam. Nah, ini yang namanya behavior management. Ya, jangan pukul rata semuanya. Jangan pukul rata semua. Kalau Anda jadi bos, lihat. Makanya di dalam perusahaan itu ada namanya probation period. Masa apa? Masa percobaan 3 bulan. Dia ngelihat anak ini cocoknya di mana. Oke, kalau misalnya cocok di kontrak ya, atau diangkat menjadi karyawan tetap. Kalau tidak cocok diputus. Nah, makanya nanti pada waktu kalian kerja ada namanya probation period, hati-hati. Itulah manajemen melihat perilaku kalian disesuaikan dengan job yang kalian banyak loh yang nggak lolos, banyak sekali. 3 bulan kan 3 bulan kan. Nggak cocok. Daripada nanti selanjutnya tidak bagus, lebih ya. Itu behavioral management. Oke, apalagi? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Nah, ini salah satu behavioral management juga ya. Yang kita lihat di halaman 32, slide 32. Slide 32. Nah, ada teori X dan teori Y. Ini apa bedanya? Teori X dan teori Y ini. Kalau teori X itu dari atas ke bawah. Tapi kalau teori Y itu dari bawah ke atas, ya. Teori X ini yang saya rasakan pada waktu saya kerja di perusahaan Jepang. Teori Y ini yang saya rasakan pada saat saya bekerja di perusahaan Eropa. Beda sekali. Kalau perusahaan Jepang tuh kita nggak boleh bantah. Apa yang dikatakan atasan itu. Karena apa? Karena dia menanggung resiko sendiri. Ya. Kalau kita salah, atasan yang akan menjelaskan ke atasan lagi, gitu ya. Kalau perusahaan Jepang itu seperti itu hierarkinya. Jadi ya udahlah ngikut aja. Jadi kalau Anda salah nih, terjadi perusahaan Jepang, jangan didiamkan. Bicara ke atasan Anda. Begitu Anda bicara, Anda melepaskan tanggung jawab kepada atasan Anda. Itu saya ajarin ya. Jangan, aduh gimana nih, aduh nggak bisa tidur 3 hari, 3 malam. Jangan. Ada salah bicara. Nah, nanti dimarahin dong sama atasannya kan. Ya tapi sudah. Beban Anda lepas. Dia akan melapor ke atasannya lagi, dimarahin juga dia. Tetapi clear. Karena pekerjaan itu kalau salah nggak ada masalah dong, kan namanya manusia. Kesalahan yang diperbuat tanpa sengaja itu manusia. Kesalahan yang dibuat dengan sengaja itu yang fatal. Enggak sengaja Bu nggak tahu kenapa nggak ada SOP. Kenapa nggak ada SOP belum dibuat? Oh, udah ada SOP tapi tidak di training misalnya, kan bisa terjadi. Atau misalnya Anda karyawan baru belum tahu. Tapi kalau ada kesalahan ya, saya ingatkan bicara ke atasannya, jangan dipendam sama ini, karena mereka akan mengalihkan tanggung jawab. Kalau yang untuk teori Y itu saya rasakan di perusahaan Eropa. Mau saya salah, mau saya benar, nggak peduli bosnya. Walaupun dia presiden direktur, saya GM-nya, tapi yang berhubungan dengan itu langsung ke Eropa laporannya. Dia nggak mau intervensi. Orang Eropa pun langsung ngomong ke saya, nggak via itu. Untuk urusan direction yang berhubungan dengan rencana level tinggi, baru ke presiden direktur. Tapi untuk teknis yang pekerjaan kita, mereka nggak mau tahu. Itu ya perusahaan Eropa.
Oke. Perbedaannya bisa dibaca ya. X dan Y di halaman 33. Nah, ini ada yang saya jelaskan sedikit tentang Maslow hierarki. Terakhir ya. Sebenarnya udah, saya nggak tahu apakah kalian tertarik dengan topik ini atau tidak. Sepertinya mengantuk. Apa memang suasananya malam gitu? Udah capek ya? Kalau saya pagi kalian nggak bisa. Jadi malam. Nah, di halaman 34 itu ada namanya Maslow hierarki. Maslow hierarki ini adalah hierarki halaman 35 berikutnya ya, tentang kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, ada segitiga itu ya, baca ya. Maslow hierarchy of need. Ini orangnya nih. Yang pertama itu adalah kebutuhan dasar secara psikologi. Manusia itu butuh bernafas. Kalau nggak nafas mati. Ini kebutuhan. Manusia itu butuh makan. Kalau nggak makan dia mati, gitu ya. Butuh air. Ada masuk seks juga di sini ya untuk orang dewasa. Masuk tidur, ya, dan segala macam. Ini namanya psikologi. Ini kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Perlu makan, perlu bernafas, gitu ya. Kemudian masuk lagi ke level yang kedua, security of body, employment, resource, morality, family, health, property. Apa itu? Kalau kita bilang apa? Sandang. Kalau dulu sandang, pangan, papan ya, Indonesia ya. Sandang itu makan, papan itu perumahan. Sandang, pangan, papan ya, kalau nggak salah. Sandang itu makan, papan itu baju ya. Saya lupa saya pelajaran ekonomi koperasi. Sandang, pangan, papan. Sandang itu makanan, pangan itu makanan, sandang itu baju, kemudian papan itu properti atau rumah ya. Pangan, sandang, papan ya, balik saya. Nah, itu kalau kita. Nah, kalau untuk safety ini udah masuk ke level ya papan ataupun juga baju tadi. Kita butuh tempat untuk berlindung, butuh properti, butuh bukan pengakuan, ada pekerjaan gitu ya. Levelnya safety. Kemudian ada lagi needs-nya love, friendship, ada juga keluarga. Ini levelnya. Kadang-kadang kan kalau orang yang makan aja susah nggak mikirin pengen punya teman kan? Iya kan? Boro-boro mikirin teman gue makan aja susah. Bener nggak ya? Bener kan? Betul kan? Jangankan orang lagi sakit begini. Apa yang ada di pikiran dia? Bernafas dengan lega aja udah. Alhamdulillah. Ya, udah pasang semua gini-gini. Ya, kebutuhan dia adalah breathe atau bernafas. Ya, jadi ada belongingnya, keinginan untuk ditemani, baik keluarga maupun teman. Kemudian ada esteem, self-esteem, kepercayaan diri, confidence, achievement, respect of other, respect of. Nah, ini mulai mendapatkan pekerjaan yang baik. Kalau tadinya jadi kolonel pengen jadi jenderal gitu ya. Kalau tadinya manajer pengen jadi direktur. Itu kebutuhan kita. Kan manusia nggak pernah puas. Udah jadi manajer pengen jadi direktur. Udah jadi direktur pengen jadi presiden direktur. Udah pengen jadi presiden direktur, resign, bikin perusahaan sendiri. Ya, manusia nggak pernah puas, esteem gitu ya. Udah sampai ke esteem. Kemudian level yang paling tinggi dari keinginan manusia itu adalah morality, creativity, spontaneity, problem solving, kemudian acceptance of fact. Ini sudah lebih ke logika. Kita sudah tidak perlu lagi berpikir bagaimana mencari uang untuk makan, mencari uang untuk baju, mencari uang untuk properti. Sudah mempunyai kedudukan yang tinggi. Maka saya butuh morality. Contoh siapa? Ada contohnya dekat. Pak Sandiaga Uno. Tahu Sandiaga Uno? Kurang apa sih dia? Saya juga heran. Duit udah banyak. Udah kaya. Direktur, pinter, ganteng. Pengen jadi presiden, pengen jadi menteri. Morality dan creativity. Ya. Itu. Pak Yusuf Kala. Dari zaman orang udah kaya tuh, Kala Group itu di Sulawesi sana. Orang paling kaya di Makassar itu Yusuf Kala, keluarga Kala. Pengen jadi wakil presiden. Morality ini. Gitu. Contoh yang paling bisa kita lihat tuh Pak Sandiaga Uno atau Pak Erick Thohir lah, juga sama ya. Kaya. Pengen tetap jadi menteri, bingung saya. Kenapa nggak kasihin ke saya aja tuh posisi. Tapi ya tadi,
Manusia itu berdasarkan hierarkinya mempunyai keinginan secara bertahap. Pada saat kita tidak memikirkan level yang sebelumnya, maka kita akan meminta lagi level yang lebih tinggi. Ya, boleh nggak Bu? Boleh. Asal itu secara positif, secara positif. Selama itu untuk kebaikan dan tidak memberikan suatu kemudaratan baik kepada diri sendiri, orang lain, lingkungan, maka silakan. Ya. Nah, ini namanya Maslow hierarchy of need. Oh gitu ya Bu ya. Jadi kalau begitu dari hierarchy of need ini kira-kira apa yang bisa saya tangkap secara manajemen? Artinya semakin ke bawah, semakin banyak kan orangnya kan? Semakin banyak kan orangnya. Maka berbisnislah yang berhubungan dengan kebutuhan yang paling bawah ini. Ya, bisnis makanan, seorang mau makan. Baju. Ya, ternyata orang butuh food ya Bu ya. Oh iya kayaknya nih, setiap manusia butuh makanan. Bisnis food yang paling oke. Ya, cuma memang bisnis food itu ribet ya. Ribet gitu ya. Tapi jangan kalian pikirkan ayam geprek gitu ya, atau warung geprek, atau kalian lihat bisnis food seperti yang dilakukan oleh KFC, McDonald, kemudian apa lagi, Burger King, gitu. Itu kan global. Padahal yang saya pikir ini cuma ayam goreng doang ya, tapi bisa menjadi konglomerasi. Burger saja bisa menjadi konglomerasi. Ini namanya cross border. Orang Indonesia dulu nggak kenal burger, tapi gara-gara McD dikenalkanlah burger ke Indonesia, laku pula. Kalau orang tua saya zaman dulu bingung makan apa ini kan. Kalau saya udah mulai tahu, tapi ibu saya nggak pernah kenal, tapi maksudnya nggak pernah mau lah makan cheeseburger, apa chicken burger, apalagi sekarang anak-anak sekarang ini boba, gitu kan? Boba dari mana? Boba dari mana? Korea ya, Korea apa Cina? Cina. Jadi cross border. Tapi kok yang masuk dulu ya, nggak ada yang ke kita. Coba sekali-sekali kita rendang itu mendunia, atau cireng itu mendunia gitu ya, atau makanan kita apa sih? Eh, apa? Seblak gitu ya. Nggak ada ya. Kok kita di makanan mereka kita mau, tapi kita nggak bisa membawa makanan kita ke mereka. Ya, kalau untuk Asia kan kalau menurut saya yang dunia itu makanan Chinese food sama Thailand. Ya, Thailand. Indonesia itu paling cuma rendang. Itu pun karena apa? Karena daging. Orang Eropa itu makanannya daging. Orang Eropa tuh daging. Ya kalau kalian makan steak, ya itu makanan mereka. Dagingnya 150 gram, 200 gram, nasinya segini. Gitu ya. Kalau orang Indonesia, nasinya 300 gram, dagingnya segini. Gitu ya. Oke. Oke, sampai di sini. Untuk berikutnya, silakan dibaca. Tolong dibaca, karena ini penting ya. Materinya penting, dan saya harapkan kalian bisa memahami konsep dari manajemen. Minggu depan saya kasih video pembelajaran saja ya, apa yang itu namanya CIO. Karena sudah tahu manajemen, maka tugas CIO itu apa. Nanti untuk minggu berikutnya baru kita belajar COVID, apa TOGAF dan segala macam ya. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan besok keluar. Saya mau ini dulu apa? Convert